الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وسلم وزد عنهم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد الحمد لله, segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Semua nikmat yang kita rasakan hari ini karena Allah Subhanahu wa taala, Rabb sebagai pemelihara. Selain menciptakan, maka Allah memelihara, serta Allah yang mengaruniakan rezeki kepada kita semua. Maka bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini. Allah masih berikan kita kesempatan untuk rukuk dan sujud. Ini bagian karunia yang besar dari Allah, melebihi dunia seisinya, dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Karunia Allah berupa rukuk dan sujud taqarrub kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan, pengorbanan telah Rasul berikan semuanya untuk umat ini. Tidak hanya hartanya, bahkan jiwanya, bahkan darahnya pernah menetes karena berjuang untuk agama ini. Maka paling tidak itu sebagai umatnya, kecintaan kita kepada Nabi tercinta, melainkan daripada sholawat kepada beliau, maka bagaimana kita mengaplikasikan sunnah-sunnah dalam kehidupan kita sebagai wujud cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga sholawat ke atas beliau, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, serta semoga kelak kita dipertemukan di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Mengingatlah Allah dengan mengingat yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat hari-hari kita dalam perjalanan hidup ini. Dalam episode kehidupan kita, seberapa banyak porsi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk zikir, mengingat Allah itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Maka bentuk cinta itu pasti akan sering menyebut namanya, sering mengingat yang dicintainya. Maka akan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali dalam Al-Qur'an: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah menegaskan bahwasanya ingatlah kepadanya dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, seraya kita memikirkan penciptaan langit dan bumi, lalu kita berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila
Subhanaka faqina adzabannar. Tuhai Allah, tidaklah Kau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Semua punya maksud dan tujuan. Allah hadirkan kita ke dunia, ada maksud dan tujuannya. Allah hadirkan pasangan hidup kita, ada tujuannya. Pula Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan keturunan kita, ada tujuannya. Maka seseorang yang hidup tanpa pasangan, yang ada adalah kesedihan. Tidak cukup. Ketika berpasangan pun mereka butuh seorang anak. Bayangkan. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah karuniakan, memang itu sudah menjadi kebutuhan yang memang kebutuhan dasar yang harus dimiliki. Tanpa itu ada yang kurang dalam kehidupan. Maka saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, ada yang kurang, maka mintalah pasangan. Dikirimlah, diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Rasanya tidak ramai tempat ini, maka Allah kirimkan, karuniakan anak keturunannya hingga detik sampailah kepada kita. La haula wala quwwata illa billah. Maka ingatlah Allah dalam keadaan apapun, situasi apapun. Sebagaimana Imam Ghazali menyebutkan, bila mana engkau mengingat Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan mengingatmu saat engkau dalam keadaan susah dan sulit. Tapi terbalik, jemaah sekalian, kita ingat Allah saat dalam keadaan sulit saja. Saat kita senang, kita sibuk dengan kesenangan kita tanpa mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Padahal kesenangan yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita rasakan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari mana-mana. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah dalam surah Al-Baqarah disebutkan, "Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun." Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kalian. Jadi jangan coba-coba kita kemudian mengatakan Allah tidak adil. Doaku tidak pernah dijabah oleh Allah. Bagaimana ceritanya orang yang tidak pernah mengingat, tiba-tiba dia punya kebutuhan, lalu ingat kepada sesuatu yang dibutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan dia akan mengabaikan. Kenapa tidak pernah hadir saat dipanggil kemana saja? Saat seruanku 5 kali dalam sehari semalam kemana saja? Bahkan telingamu tertutup, hatimu terkunci, kaki rasanya berat melangkah untuk menuju seruan Allah. Begitu ketika dapat ujian, seolah-olah Allah sedang menguji. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ketika doa tidak dijabah, Allah tidak mengijabah doaku. Allah tidak adil. Aku dihinakan. La haula wala quwwata illa billah. Pada janji Allah, kalau kita ingat kepada Allah, sudah pasti tidak diragukan lagi. Allah akan ingat kepada kita. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Maka bagaimana dalam surah As-Saffat Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kisah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Falawla annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batni ila yaumi yub'atsun." Sekiranya dia bukanlah orang-orang, bukanlah termasuk ahli zikir, bukanlah termasuk orang yang mengingatku, kata Allah, lalabisa fi batni ila yaumi yub'atsun, maka kami akan biarkan dia berada di dalam perut ikan itu sampai hari pembalasan. Bayangkan Pak, ya. Sekiranya Allah tidak mengatakan dari, sekiranya Nabi Yunus tadi tidak banyak zikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, bukan termasuk bagian orang-orang yang ahli zikir, maka
niscaya Nabi Yunus itu akan berada di dalam perut ikan sampai yaumil qiyamah. Maka Allah katakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Sekiranya kalaulah dia tidak termasuk orang-orang yang ahli zikir, orang yang selalu mengingatku, mungkin aku tidak akan mengeluarkan dia dari perut ikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan perkara surah Shaf ini terkait Nabi Yunus ini. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Lalu kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya ternyata Nabi Yunus itu adalah orang-orang yang ahli berzikir, ahli bertasbih kepada Allah saat dalam keadaan senang dan lapang. Maka saat sulit dan gelap, di dalam perut ikan itu kalimat zikir yang diucapkan apa? Tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bayangkan kalimat tasbih mensucikan Allah Jalla wa'ala yang maha tinggi dan menyadari kekeliruannya, kezalimannya, kekurangannya, kelemahannya, dan dia akui itu kekurangan itu. Dia besarkan Allah, dia puji Allah. Bahkan rintihan Nabi Yunus dalam tafsir Ibnu Katsir ini sampai ke arsy. Malaikat itu saling berbisik-bisik. Suara apa ini? Seperti suaranya aku kenal, tapi sangat jauh. Kata para malaikat. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, tidakkah kalian kenal hamba ini? Tidak ya Allah. Ketahuilah, dia hambaku Yunus berada di dalam kegelapan jauh di dasar lautan, di dalam perut ikan. Maka para malaikat berdoa, ya Allah, bantulah dia. Dengarkan rintihannya ya Allah, bantulah dia. Dia sudah memujimu sebagaimana kami memujimu ya Allah. Keluarkan dia dari persoalannya. Maka Allah perintahkan ikan itu, keluarkan dia. Maka ikan itu mengeluarkan Nabi Yunus. Tidak selesai, dikeluarkan, dilempar ke padang Sahara. Disebutkan dalam Ibnu Katsir, di tempat yang tandus padang Sahara, gunung pasir, dilempar ke sana. Maka Allah kembali tolong Nabi Yunus dengan tumbuh-tumbuhan berupa tanaman labu. Maka dengan itulah kemudian Nabi Yunus terselamatkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena rintihan zikirnya. Maka saat kita menghadapi suatu persoalan, ingat kalimat yang diucapkan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena akal kita tidak akan mampu menyelesaikan persoalan itu. Keahlian kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah itu. Maka kembalilah kepada Allah, akui kelemahan kita, akui kedhaifan kita, akui ketidakmampuan kita. Maka muncul kalimat itu, subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. Jamaah sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam persoalan apapun, sekali Allah sudah menegaskan kepada kita bagaimana kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau sudah Allah menjadi tempat kita bersandar, tempat kita menyerahkan semuanya, yakinkan cukup. Jangan dilakukan lagi dengan prasangka kita. Jangan-jangan nanti meleset itu prasangka kita. Kita sudah minta, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sudah minta kepada Allah pasangan hidup yang saleh. Tapi kadang prasangka kita yang mengubah apa yang ingin Allah tetapkan. Kita minta kebaikan untuk anak kita, minta anak yang saleh, bihabli minas shalihin. Tapi hari-hari kadang kita kecewa dengan tingkah laku anak kita. Padahal hakikatnya perjalanan itu adalah jalan takdir yang Allah titipkan untuk kita dan kita jalani. Kadang kita tidak ridho dan menyesalkan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Cukup aku puas ya Allah dengan ketetapanmu. Aku ridho dengan ketetapanmu ya Allah.
Dia adalah sosok yang kau kirimkan, sosok terbaik menurutmu yang kau kirimkan dalam kehidupanku. Pula anak-anak ini adalah sosok yang terbaik ya Allah, yang kau kirimkan dalam kehidupanku. Cukup kita alhamdulillah ala ni'matillah, bersyukur kepada Allah. Dahulu ketika kau belum punya pasangan, kau minta pasangan. Kini Allah kirimkan pasangan untukmu. Setelah kau dikirimkan pasangan untukmu, kau masih ngeluh lagi sama Allah. Kok begini modelnya? Kok begini ceritanya? Kukira begini dan begitu. Maka terimalah dia dengan apa adanya, karena dia titipan dari Allah. Dia pilihan Allah untuk kita. Maka syukurilah. Begitu pula ketika belum punya anak, ikhtiar kemana-mana, ya, segala jalan ditempuh. Ini dokter pindah, ini dokternya kurang sakti, pindah yang sana dokternya. Kurang sakti lagi. Minta kepada usaha ikhtiar dan seterusnya. Minta kepada sampai Allah titipkan anak-anak kepada kita. Tapi subhanallah, kadang kita sendiri yang kemudian menjadikan anak-anak kita ini kemudian menjadi orang-orang yang kurang baik. Ketika ada tingkah polanya yang aneh-aneh, kita sudah sumpah serapah mendahului takdir Allah. Wah, nanti kamu jadi anak durhaka, kamu jadi anak yang gak berhasil kalau begitu. Kalimat seperti itu adalah kalimat yang tidak pantas. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap dari jengkal dari kehidupan kita, dari jasa kita mengalir karunia Allah, maka sudah semestinya hari-hari kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat kita melangkah, saat kita tidur, kita diajarkan usul ingat Allah Subhanahu wa taala. Saat bangun, kalimat pertama adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Saat mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, saat bangkit alhamdulillah. Maka karunia yang besar ini sudah cukup menjadikan hati kita ingat kepada Allah. Kalau lihat pasangan, ingat Allah. Bu ya, Pak, ingat pasangannya, ingat Allah. Kita tidak kenal dia dulu, ya, siapa dia tidak tahu. Dari mana asal muasalnya, tiba-tiba datang, kemudian kini hidup bersama. Kalau bukan karena karunia Allah, tentu semua tidak akan pernah berhasil, semua tidak akan terjadi. Semua telah Allah tentukan dan telah Allah takdirkan. Maka saling bergandengan tangan untuk menguatkan jiwa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermunajat. Saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Tak ada yang sempurna dari kehidupan ini. Kalau lihat pasangan kita kurang sempurna, sekali lagi begitu juga dengan diriku. Aku tak sempurna, kita sama-sama tidak sempurna. Maka marilah kita mendekat kepada yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan hari-hari dalam kehidupan kita untuk banyak berzikir kepada Allah, karena hakikat kehidupan ini sekali lagi hanya karena Allah dan karena Allah dan untuk Allah. Allah Ta'ala subhanallahi rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.